instansi yang berhubungan dengan masalah KESRA, terutama yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting. Beliau sengaja hari ini kita datangkan untuk berada di ruang proses Bangga Kencana ini untuk sedikit banyak berbincang-bincang yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting, bertepatan di Hari Keluarga Nasional yang ke-32 di tahun 2025 yang mengusung tema adalah dari keluarga untuk Indonesia maju, Pak. Dari keluarga untuk Indonesia maju, seperti itu. Terus pada hari ini ya, Bapak hadir sendiri, tidak seperti biasanya. Ada narasumber yang keterkaitan, seperti itu, Pak ya. Kira-kira apa yang ingin disapa dulu, Pak, sementara ini untuk sahabat Bangga Kencana yang mendengarkan perbincangan kita hari ini sebelum kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih host ya. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat kepada Dinas PP dan KB yang telah membuat program sangat luar biasa, bagus dalam rangka memberi pencerahan kepada dinas dan pemerintah, masyarakat, baik itu kawasan masyarakat pada umumnya maupun generasi muda dalam rangka untuk menuju Kutai Timur hebat. Dan yang perlu saya sapa yang pertama adalah tentunya masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang akan bisa menikmati bincang-bincang terkait dengan penurunan stunting ini dan merupakan merupakan kegiatan yang harus kita laksanakan secara bersama-sama, khususnya leading sektornya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selama ini sudah sangat bagus sekali. Menurut saya sangat bagus sekali. Saya memang mantan orang BKKBN, tapi melihat sepak terjang Pak Kadis dan jajarannya ini luar biasa. Dan buahnya adalah ada penurunan hampir 10% ya, 9%. Penurunan stunting itu merupakan 8,4% itu udah yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya ya bisa lebih bagus lagi dan apa-apa yang kurang bisa kita selesaikan secara sinergi tadi, kolaborasi dan OPD terkait ya. Oke. Baik, selanjutnya Pak, saya ingin sedikit mendalami Pak, lebih mengarah kepada regulasi kebijakan pemerintah daerah ya, regulasi kebijakan pemerintah daerah tentang percepatan penurunan stunting. Kita ini tahu Pak ya, Pak Bupati kita itu sangat gigih sekali gitu ya, menggaungkan, mensosialisasikan 50 program unggulan beliau, terutama beberapa hal yang diiris tentang program unggulan itu yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting. Kira-kira Pak saat ini itu seperti apa Pak kebijakan-kebijakan itu yang sudah dilakukan, terutama di bawah tentang kendali dari Pak Asisten dari 50 unggulan itu Pak? Kita harus fokus dari 50 unggulan ini terkait dengan kebijakan pemerintah ini sudah masuk semua ya ke dinas terkait ya, khususnya terkait dengan leading sektornya nanti kan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai koordinator ya. Nah, nanti dinas-dinas yang lain harus mendukung, mensupport serta bersinergi dalam rangka untuk penurunan stunting ini sehingga nanti target yang diinginkan tiap tahun itu selalu ada hasil. Sekarang sudah ada hasil terus kan ini kan? Sudah ada hasilnya dan kebijakannya adalah semua dinas harus memelototi apa yang menjadi program 50 unggulan. Artinya dari tupoksinya beliau ini nanti akan melihat Pak ya, dari tupoksi itu nanti dilihat dari 50 program unggulan itu apa yang harus dilakukan. Kalau boleh saya katakan siapa berbuat apa untuk siapa gitu Pak ya. Nanti peran masing-masingnya punya peran kan nanti kan. Seperti nanti dinas kesehatan ya, kemudian dinas perkem, dinas PU ya kan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, Bapeda, nah, itu masing-masing nanti punya peran sehingga nanti itu bisa di breakdown menjadi kegiatan untuk mencapai target penurunan yang lebih signifikan. Ada penekanan secara khusus Pak kira-kira? Misalnya kalau kita berbicara kalau bicara keluarga berisiko stunting itu tentu beberapa faktor
ya. Misalnya dia tidak punya jamban, tidak punya air bersih yang layak, belum mengikuti program keluarga berencana, boleh jadi kesejahteraannya masih di bawah desil 1, 2, 3, 4 seperti itu. Artinya kalau kita mengiris dari ini yang penyebab dia menjadi katakan beresiko, dari dinas-dinas terkait seperti Perkim gitu yang berhubungan dengan masalahnya bedah rumah gitu, ada penekanan secara khusus gitu Pak? Ada, nanti hasil dari pendataan ya, pendataan keluarga ya. tadi yang sampai dinas itu turun ke lapangan, itu nanti data yang ada itu menjadi treatment perlakuan apa yang dilakukan oleh dinas-dinas, dan itu nanti setelah itu harus ada rapat itu duduk bersama. Nanti bisa karena asisten ini ya kalau dalam pemerintahan itu Menko-nya lah ya. Koordinatornya. Jadi misalnya nanti perlu rapat koordinasi, nggak apa-apa nanti saya yang mimpin. Nanti diundang dinas-dinas mana yang terlibat di dalam penanganan atau memberikan perlakuan terhadap permasalahan yang didapat di lapangan. Jadi sumber yang kita gunakan dalam perencanaan itu tidak lepas konteks dari data Bynum address yang betul, sudah ada ya. Iya. Semua dinas harus menggunakan data itu. Iya, harus sama. Berarti kalau itu yang kita gunakan, maka secara otomatis keluarga berisiko stunting itu beberapa faktor yang saya sebutkan tadi kan satu persatu hilang. Ya. Gitu ya. Jadi nanti rapatnya itu kalau bisa sebelum penyusunan anggaran. Sebelum musrenbang boleh jadi. Sebelum musrenbang atau nanti sebelum penyusunan anggaran SKPD, sehingga nanti pas selesai rapat perlakuan itu harus dimasukkan di dalam perencanaan SKPD masing-masing yang mendukung stunting kan gitu. Baik. Selanjutnya saya ingin juga menggali ya, dilanjutkan kita akan menggali sesuai dengan tema Harganas kita Pak, dari keluarga untuk Indonesia maju ya. Menurut Bapak ini bagaimana momentum Harganas kali ini Pak? Kita bisa memanfaatkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat kita tentang pentingnya peran keluarga dalam mencegah stunting. Artinya kalau kita bicara masalah stunting ini kan bukan hanya tugas urusannya di pemerintah nih Pak. Iya, iya. Pasti juga ada peran dari masyarakat, ada peran dari organisasi mitra, begitu ya. Iya. Artinya untuk memperkuat kesadaran itu pentingnya tentang keluarga dalam pencegahan stunting. Momentum Harganas kali ini Pak mengambil tema dari keluarga untuk Indonesia maju. Kira-kira statement Bapak ini bagaimana Pak? Ya, saya kira yang pertama adalah keluarga itu pondasi utama untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi pondasi dasarnya adalah keluarga. Nah, keluarga ini didasari oleh beberapa hal. Kalau keluarga ini bagus, pasti juga nanti komunitas masyarakatnya juga bagus, menjadi desa yang bagus, kecamatan yang bagus, dan kabupaten yang bagus sampai dan seterusnya. Terkait dengan momentum untuk menuju kemajuan ini harus berkualitas yang pertama. Artinya kan Pak untuk membangun Indonesia ini dilihat dulu nih cerminan keluarga ini seperti apa betul, gitu ya. Iya, betul, ketahanan keluarga terus. Melihat dari hal sektor yang kecil dulu Pak. Iya, kita nggak perlu jauh-jauh menengok ke depan. Keluarga ini yang kita bangun. Kalau keluarganya harmonis, anak dan ibunya kasih sayang, kedua orang tua kasih sayang, memberikan pendidikan yang layak ya, kemudian kehidupan yang bagus, itu sudah akan mencerminkan. Pada untuk mencapai generasi Indonesia emas ya, iya, betul. Sebenarnya kemajuan itu pasti anak-anak yang kita didik dengan apapun itu bekal ya, pasti dengan bekal agama yang kuat, kemudian solidaritas, keterbukaan, tapi juga jangan terlalu mendewa-dewakan medsos, ya kan. Betul. Itu juga karena harus ada batasnya. Karena medsos ini juga Pak ya, kadang-kadang juga bisa menjadi sahabat yang baik, ada informasi yang bisa kita terima dan kita bisa manfaatkan. Terkadang juga kalau anak kita di rumah itu lebih bersahabat dengan media sosial tanpa pendampingan orang tua, juga berbahaya. Iya. Karena orang kalau sudah keluarganya bagus, otomatis dia akan menginspirasi. Jadi tidak diminta pun, nanti orang lain itu akan meniru, ya kan? Kita nggak perlu sosialisasi dengan keluarga itu kok bagus, kelihatannya tenang, harmonis, kemudian kan anaknya itu kan menjadi inspirasi. Beda dengan yang victim, beda loh ya, artinya yang hanya ingin pencitraan dan sebagainya, tapi betul-betul dia bisa menginspirasi masyarakat karena bisa melihatnya itu suasananya kan lain gitu ya. Jadi itulah cerminan keluarga yang bahagia,
sejahtera itu seperti itu. Saya ingin sambung ini Pak Asisten ya. Media sosial sekarang ini anak-anak itu kadang anak kecil pun misalnya kalau rewel itu ibunya atau orang tuanya itu mengambil langkah yang praktis untuk mengademkan, mendiamkan, menenteramkan anaknya, dikasih handphone, dikasih dengan mainan-mainan begitu. Menurut pendapat Pak Asisten ya, pembiasaan dari kecil seperti ini kira-kira mendidik dan tidak nih Pak Asisten? Kalau dari kecil enggak mendidik. Tidak mendidik. Tidak mendidik. Gini, sampean tahu Bill Gates itu yang menciptakan apa itu? Microsoft itu ya. Jadi dia memberikan HP terhadap anaknya itu sebelum 17 tahun itu nggak diberikan. Karena memang itu kalau dari kecil itu seperti teknologi kayak medsos ini, HP ini seperti kecanduan dia. Kecanduan. Jadi canduan seperti candu, lebih dari candu sebenarnya. Jadi lebih banyak ngobrol dengan media sosial, betul. Ngobrol dengan orang tua dia, menceritakan tentang apa dia. Sekarang saya sendiri aja juga nggak bisa membatasi, tapi juga kita harus berikan waktunya belajar ya, waktunya HP kita berikan, tetapi kita kasih batasan. Ya, menurut saya seperti itu. Kalau anak-anak saya seperti itu saya batasi. Dan kedua yang untuk pemerintah sebenarnya, kalau di luar negeri itu ada pembatasan terkait dengan layanan-layanan yang artinya itu tayangan-tayangan yang iya, anak-anak sekolah, iya, anak-anak sekolah, iya, karena dia, ya. Sekarang ini anak-anak itu bisa mengakses baik yang positif maupun negatif. Apapun bisa dilihat ya. Itu makanya tanpa pendampingan orang tua. Saya kemarin waktu diskusi dengan teman-teman yang alumni F3, saya bilang kita harus memberikan informasi kepada kementerian supaya ada pembatasan di sekolah-sekolah itu terkait dengan layanan internet. Jadi nggak bisa mengakses yang negatif. Gitu. Ini memang kita sebagai orang tua itu dalam hal percepatan penurunan stunting, anak-anak kita ini memang harus edukasi tentang media sosial. Iya, ya. Ada pembatasan. Ada pembatasan. Selanjutnya Pak Asisten, saya melihat Pak Asisten ini bukan langsung begitu menjadi asisten ya. Sekarang sudah jadi asisten. Saya melihat sepak terjangnya Pak Asisten ini berada di akar rumput. Pernah menjadi penyuluh lapangan keluarga berencana, pernah menjadi camat, naik lagi menjadi asisten. Tentu pengalaman ini sangat banyak pastinya ya. Jadi kalau misalnya berbicara ada penyuluh lapangan keluarga berencana yang ada di 18 kecamatan kita, kurang lebih 40 orang di lapangan itu Pak. Tentu dia itu pengen mendapatkan sebuah praktek baik atau inspirasi pengalaman-pengalaman berharga dari para seniornya. Kalau saya katakan hari ini Pak Asisten ini adalah bagian senioritas daripada PLKB yang ada di Kabupaten Kutai Timur, karena Bapak lahir memang dari penyuluh lapangan keluarga berencana. Izin Pak, praktek baik apa yang pernah Bapak lakukan pada saat Bapak dulu menjadi penyuluh sehingga dapat dibagi lagi kepada generasi kini ini Pak yang ada di lapangan? Monggo Pak. Ya. Jadi waktu saya jadi penyuluh keluarga berencana itu ya mulai tes PNS ya tahun 93 itu tes udah jadi pegawai keluarga berencana dan jadi penyuluh keluarga berencana, tapi golongan 3 waktu itu kan. Jadi saya bilang ya saya dari Tenggarong ditempatkan di Muara Wahau tahun 93 itu. 93 ya. Tahun 93 sampai 2021 itu jadi penyuluh. Cuma memang kerja saya dulu itu dan sempat pernah jadi penyuluh berprestasi saya. Wah, luar biasa. Jadi ya, penyuluh ya, jadi itu pegawai berprestasi lah waktu itu. Jadi saya waktu itu ya tugasnya harus dekat dengan kepala desa. Waktu itu ada PPKBD ya, pos penyuluh keluarga berencana ya. Iya, sama sub PPKBD. Ya, jadi saya itu waktu itu ya tinggal di desa, kemudian tiap hari itu datangi ke PPKBD, sub PPKBD, tiap bulan itu rakor. Tiap bulan itu berarti ada program memang. Oh iya. Penyuluh itu punya program bulanan, mingguan, dilakukan gitu ya. Minimal itu sebulan itu ada rakor, rapat koordinasi dengan kepala desa ya. Rakor desa ya. Melibatkan seluruh waktu. Tapi ada anggarannya.
Anggarannya dulu 5.000. Kecil ya, sangat kecil, tapi 5.000. Pak Asisten ini mampu melakukan pendekatan itu Oh iya. sampai ke desa. Saya itu waktu itu dengan ibu-ibu PPKBD itu kalau saya datang itu pasti disuruh makan dulu lewat dapur kan dulu. Silaturahminya terbangun, Pak ya. Iya, karena ngambil gaji dulu waktu tahun itu saya di Tenggarong kan tiap bulan. Jadi kalau ke masyarakat itu selalu ditawari makan. Pak, jadi penyuluh keluarga berencana itu kita ini semakin dekat Pak ya dengan masyarakat. Kalau kita semakin dekat masyarakat, masyarakat masa memiliki kita, Betul. program keluarga berencana ini akan mengalir dengan sendirinya. Iya. Seperti itu. Karena waktu itu kan informasi kayak gini kan nggak ada. Kita harus door to door, kita harus face to luring face, sekarang, betul. Pak ya. Harus luring, ketemu langsung. Mungkin sekarang ya dengan media banyak ini ya bisa aja komunikasi, By phone, bisa telepon, bisa ini WA, dilakukan. bisa bentuk grup, ya kan? Di grup, jadi Misalnya baca informasinya di situ. Misalnya penyuluh KB yang sekarang ini membentuk grup WA dengan anggotanya, dia membawai desa apa. Kalau ada sub PPKBD-nya kan tinggal ya apa ya koordinasi Buat dengan Japri WA aja, ya. iya. Japri di grup atau Japri langsung kepada Betul. person orangnya kan seperti itu. Sekarang nggak tahu, sekarang PPKBD, sub PPKD masih ada nggak sekarang di lapangan? Masih Pak, Masih? Ya, Nah, itu. beberapa kader kita masih. Ya. Kalau dulu kami ngumpulkan kan, rapat, rakor itu kita kumpulkan semua. Tapi sekarang kan bisa lewat. Tapi tantangannya ada enggak Pak? Kita mengumpulkan orang banyak itu, karena kita seorang penyuluh ini harus piawai nih Pak, public speakingnya harus bagus, Yang meyakinkan orang. Gitu. Yang ngundang ya ke Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Iya, tapi kita harus bagus-bagus dengan Pak Kepala Desa. Oke. Tapi kita tidak hanya melulu terkait dengan program KB, Program ya. tapi membantu keseluruhan yang diinginkan Keseluruhan desa. kegiatan desa kita berperan di situ. Iya, sehingga nanti ketika kita minta bantuan, Pak kita mau ada rakor terkait KB. Oh ya Pak, oh ya gitu. Karena itu udah pasti dimiliki Betul, dari desa. betul. Pak, jadi saya ingin pesan nih Pak, bagi lapangan keluarga berencana yang ada di 18 kecamatan. Artinya pendekatan yang dilakukan oleh Pak Asisten ini saat menjadi penyuluh ini perlu ditiru Pak. Iya. Karena banyak kendala para penyuluh kita itu miskomunikasi program dengan para pihak kepala desa maupun pihak camat lantaran tidak pandai membangun public speaking Komunikasinya. yang bagus, komunikasi yang bagus, koordinasi yang bagus dengan pihak desa, sehingga desa melakukan A, PLKB-nya maunya B gitu ya. Maka saran saya dengan penyuluh-penyuluh yang ada di desa, jadilah juga harus menggunakan pendekatan pendampingan desa. Kan desa sekarang ada ADD-nya. Kalau dulu itu nggak ada. Sekarang ini bisa kita masuk. Apa yang bisa saya bantu Pak Kades? Jangan nunggu ditawari. Jangan. Berarti kita yang lebih mengarahkan Iya. Pak, program ini bisanya Iya. ini namanya. Betul. Jadi penyuluh ini yang menolong apa yang bisa saya bantu Pak Kades. Bukan Pak Kadesnya yang apa yang kita bantu Pak Kades. Nggak gitu. Kita harus menawarkan. Jadi kita yang menawarkan Iya. program, tapi eksekusi regulasi kebijakan di desanya ada di desa. Iya. Jadi nanti ketika rapat-rapat nggak perlu pembiayaan dari ini, cukup dari desa sudah nyangkut, senang sudah Pak Kepala Desa merasa terbantu dulu kan? Iya, terbantu Nah, dia. itu, Karena ya. tidak semua kepala desa itu memahami program Bangga Kencana maupun percepatan Betul. stunting. Dia butuh input, butuh Iya. masukan. Nah, Begitu. sekarang ini kan ya itu tadi strategi yang karena dulu kan memang apa ya beda mungkin, sekarang ya kita harus seperti itu sama sih. Proaktif gitu Pak. Ya betul, jangan nunggu bola tapi jemput. Jemput bola. Ya sampean kan sudah jemput bola. Artinya kalau sekarang Ya. ada program buat ini, Ya. jemput bola stop stunting, cara pelayanan jemput bola stop stunting. Mungkin Ya. mengarahnya lebih ke sana judulnya Pak ya. Betul. Jadi Terus level KB saat ini. terus, Jangan menunggu, harus terus proaktif. yang selanjutnya adalah kerja ikhlas saja. Ikhlas. Kerja ikhlas, karena dengan kerja ikhlas semesta Amin. akan mendukung kita, mudahkan kita. Ya itu tadi. Karena kalau kita ikhlas membantu, nggak usah dipikirkan oh nanti ini seperti apa, nggak usah. Dengan kita menawarkan, saya dulu dengan Pak Camat, dengan Pak Kades. Berarti pendekatannya sangat intensif sekali. Iya, Ya. kalau dulu saya dulu kan di kecamatan, di desa tapi sering dipanggil Pak Camat. Apa yang bisa saya bantu Pak Camat? Tapi segala apapun permasalahan, mulai nyusun kegiatan. Waktu itu saya jadi ketua penyelenggara pemilu kecamatan. Jadi apapun dulu, walaupun penyuluh KB ya. Jadi apapun, kemudian jadi penyuluh impres desa tertinggal. Saya jadi narasumbernya juga.
Jadi membantu keseluruhan. Ini Jangan berkat daripada proaktif Pak Asisten saat Betul. itu di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Betul. Artinya begitu Pak Asisten terpakai dalam kegiatan-kegiatan di luar konteks pada penyuluh, itu masuk di sana, Pak Asisten juga bisa bicara apa semuanya. masalah. Jadi penyuluh KB ini bisa bicara semuanya sebenarnya kalau di lapangan itu. Tidak hanya KB. Jadi semuanya harus bisa mengcover karena apa? Karena dengan begitu kalau sudah Pak Kepala Desa mendapatkan kemudahan dari kita meringankan beliau, camat, sampai kapanpun akan ditunjuk terus. Tolong dibantu. Akan diberikan peran Pak. Saya ya mulai arwah Pak Haji Gilfilman, arwahum beliau sangat baik saya. Jadi mulai camat sampai dengan kabak sosial, saya ditariknya terus. Terus bantu, ya akhirnya sampai jadi. Ya mudah-mudahan ini para rekan-rekan, teman-teman PLKB yang ada di 18 kecamatan, inspirasi cerita praktek bagi baik Pak Asisten ini selama menjadi penyuluh lapangan keluarga berencana ini bisa mungkin Pak ya ditiru walaupun tidak seutuhnya. Karena bagaimanapun kehadiran kita di tengah masyarakat itu dibutuhkan memang bagaimana kita membangun sinergitas kolaborasi yang bagus supaya kita bisa diterima oleh pihak desa, pihak masyarakat dan sebagainya. Berikut Pak, saya ingin juga bertanya lagi kepada Pak Asisten sebagai closing statement-nya gitu ya. Harapan Bapak untuk masyarakat Kutai Timur nih Pak, khususnya generasi muda dan keluarga-keluarga muda dalam upaya bersama menciptakan generasi sehat, bebas stunting di masa depan. Kita tahu saat ini Pak kita berbicara stunting itu bukan istilah begitu anak lahir baru kita melakukan pencegahan sebetulnya. Seharusnya kita jauh berbicara dari hulunya. Bagaimana para calon pengantin ini mempersiapkan dirinya, ya, bagaimana nanti pada saat 1000 hari masa kehidupan di dalam kandungan gitu ya. Kira-kira Pak, apa yang Bapak sampaikan harapan Bapak kepada warga masyarakat Kutai Timur secara keseluruhan Pak? Baik. Jadi untuk pertama kepada generasi muda ya. Generasi muda harus memakan makanan yang sehat dan bergizi. Itu ya bagi anak-anak ya, makan sehat dan bergizi. Jangan terlibat narkoba. Ya, kemudian jangan terlibat narkoba. Kemudian bagi yang mau menikah itu harus melakukan pro-chatting ya itu ya. Iya, ya. Ada bimbingan perkawinan, perkawinan, ada kemudian pranikah, ada kelas pranikah. Zaman iya, sekarang harus ikut supaya wawasan banyak. Betul, ya? wawasan banyak. Kemudian orang tua juga demikian. Orang tua juga sama. Harus juga memperhatikan anak-anaknya, tumbuh kembang anak-anaknya harus perhatikan. Khususnya yang punya anak balita, ke posyandu itu harus diwajibkan menurut saya. Dan kartu KMS itu kalau bisa itu dijadikan sebagai alat untuk kalau mengurus sesuatu harus. Ini setengah diwajibkan. Iya, ya. Kalau ngurus misalnya surat-surat harus melampirkan KMS-nya karena ini dalam rangka untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, nanti memberikan sebuah motivasi. Betul. Ya. Karena itu merupakan perhatian ibu-ibu dalam rangka untuk anak. Kelihatannya sepele, tetapi itu orang masyarakat Indonesia ini perlu ada penekanan sedikit. Kalau stunting kita itu tinggi, boleh jadi perbandingan yang datang ke posyandu itu kecil. Iya. Ya. Artinya kalau KMS ini dijadikan sebuah syarat untuk ngurus apa begitu, mau tidak mau, ibu hamil maupun nanti anak-anak yang baru lahir itu akan rutin. Ya. Terus yang kedua, bagi ibu-ibu yang sibuk, itu pembantunya atau asisten rumah tangganya harus memperhatikan. Karena sekarang pengasuh ya. Betul. Karena nanti bisa jadi memberikan pola makan ketika ditinggal oleh keluarga yang sibuk ini itu nggak konsisten atau nggak sesuai, nggak tepat waktu. Harus punya. Ini Pak cocok sekali dengan program sekarang Tamasa Pak ya. Ya, betul. Artinya itu bagi orang yang berkecukupan ekonominya, misalnya orang karir, suami istri gitu, dia bisa mengambil pengasuh datang ke rumah. Tapi pengasuh ini ya harus terstandar, dia paham bagaimana gizi yang sehat untuk anak. Dan bagaimana secara fisikis kejiwaan dia harus paham, jangan sampai temperamen emosi begitu tinggi sehingga mencederai anak itu mungkin Pak ya. Kalau perlu juga ada pendidikan terkait dengan pembantu rumah tangga untuk anak-anak untuk pelatihan secara khusus untuk pembantu bisa rumah tangga. Iya, supaya nanti pas dia menjadi asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga sudah
punya ilmu untuk bagaimana merawat menjaga itu, betul. bayi ini tadi, anak ini tadi gitu ya, ditinggal orang tuanya untuk Itu bekerja. harapan kita pada masyarakat. Jangan anak kan tentunya bisa memberikan masukan, bisa memberikan punya ide-ide baru sendiri kan, tetapi penekanan itu perlu. Kalau enggak seperti itu, ya nanti sembarangan kan. Ada asisten. Standar, Pak. Betul, nanti anaknya nakal dikasih macam-macam kan. Dikasih mainan handphone, Betul. itu tidak mengedukasi. Syukur-syukur ada yang dikasih obat, Dikasih obat supaya tidur. Iya, itu kan. Padahal itu juga mempengaruhi otak anak ya tumbuh kembang anak tumbuh pasti. kembang anak kan. Iya. Ini Pak, istilahnya kita sudah hampir dekat di penghujung nih Pak ya. Bincang-bincang kita sudah nggak terasa. Tentu saya sangat berterima kasih kehadiran Pak Asisten di kali ini. Dan di ruang podcast ini sudah secara hierarki berjenjang para pejabat kita hadir di sini Pak. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kutai Timur. Mulai Pak Bupati sudah hadir di sini, Pak Wakil Bupati sudah hadir di sini, dan hari ini juga hadir lagi Pak Asisten. Kemarin juga ada Ibu Direktur dari BKKBN Kementerian Bangga juga hadir di sini. Tentu penguatan-penguatan yang kita lakukan hari ini Pak, semangat itu harus terbangun dari bawah. Kami Pak di Multimedia Bangga Kencana ini punya jargon Pak sebagai penguat ya. Siapa kita? Tim Cap Jempol Stop Stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes. Oke. Demikian sahabat Bangga Kencana dimanapun saja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.